Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin dari kelas D3 Teknik Listrik 2018. NIM 18050413013. Di sini saya akan menerangkan materi tentang busbar. Berikut adalah contoh gambar daripada busbar itu. Oke, kita masuk ke pengertian busbar. Pengertian busbar. Busbar atau rel adalah titik pertemuan atau hubungan trafo tenaga, SUTT, SKTT, dan peralatan listrik lainnya untuk menerima atau menyalurkan tenaga listrik atau daya listrik. Busbar memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem tenaga listrik karena berfungsi sebagai tempat terhubungnya semua baik yang ada pada suatu gardu induk, seperti baik transformator dan baik lain. Walaupun gangguan pada busbar relatif jarang, kurang lebih 7%, dibandingkan dengan gangguan pada penghantar kurang lebih 60% dari keseluruhan gangguan, tetapi dampaknya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan gangguan penghantar, terutama jika pasokan yang terhubung ke pembangkit tersebut cukup besar. Fungsi busbar. Busbar memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem tenaga listrik karena berfungsi sebagai tempat terhubungnya semua baik yang ada pada suatu gardu induk seperti baik transformator dan lain-lain. Apa bisa busbar diganti menggunakan kabel? Bisa. Perbedaan busbar dengan kabel hanya di bagian pelindungnya atau isolator. Jika busbar itu telanjang, sedangkan kabel ada bajunya. Namun karena kabel sangat merepotkan untuk dipasang di dalam panel, maka digunakanlah busbar. Di mana penggunaan busbar? Pemakaian busbar hanya di dalam panel. Alasannya karena busbar telanjang dan siapapun yang memegangnya saat ada aliran listrik dapat menyebabkan kematian. Sedangkan untuk pemakaian di luar panel seperti outdoor dan tempat-tempat yang bisa dilihat manusia digunakan busbar yang memakai baju atau disebut kabel. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh gangguan di busbar jika gangguan tidak segera diputuskan antara lain kerusakan instalasi, timbulnya masalah stabilitas transien, kemungkinan OCR dan GPR dengan sistem sehingga pemutusan menyebar. Konfigurasi sistem proteksi busbar. Proteksi busbar. Proteksi atau gangguan pada busbar relatif jarang, sekitar 7%, dibandingkan dengan gangguan pada penghantar sekitar 60% dari keseluruhan gangguan. Tetapi dampaknya akan jauh lebih besar dibandingkan pada gangguan penghantar, terutama jika pasokan yang terhubung ke pembangkit tersebut cukup besar. Proteksi busbar itu adalah salah satu contoh daripada proteksi busbar tunggal dan proteksi busbar ganda. Yang tunggal adalah untuk single busbar dibagi menjadi dua zona. Kelompok CT ke 1 yaitu A dan B dan C merupakan daerah proteksi relay diferensial untuk zona 1 dan kelompok CT kedua yaitu D, E, dan F untuk zona 2. Sedangkan kelompok CT ketiga yaitu G, H, J, dan K berfungsi sebagai check zone yang berfungsi memastikan bahwa gangguan merupakan gangguan internal dan untuk mencegah maloperasi jika ada kelainan pada proteksi busbar masing-masing zona. Kemudian proteksi busbar ganda. Tampak pada gambar bahwa sistem tersebut mengakomodasi manuver rel melalui disconnector switch DS atau pemisah PMS dengan bantuan kontak bantu pada posisi masing-masing DS. Maka secara otomatis zona dari relay busbar mengikuti posisi DS. Daerah proteksi pada busbar. Nah, zona-zona ini ditunjukkan pada gambar. Sistem proteksi busbar harus bekerja tanpa tunda waktu atau instantaneous. Apabila terjadi gangguan di dalam zona proteksi area yang hijau seperti diperlihatkan pada gambar, namun untuk gangguan yang terjadi di luar zona proteksi di luar area warna hijau, proteksi busbar tidak boleh bekerja, relay harus stabil. Bagian sistem proteksi. Daerah kerja proteksi busbar adalah daerah di antara semua trafo CT baik yang tersambung di busbar tersebut. Gambar di atas merupakan komponen utama relay proteksi. Jadi dalam gambar tersebut mempunyai trafo, instrumen, CT, dan BD. Kemudian sirkuit masukan, kemudian ada elemen
penguncian, kemudian ada sirkuit logika relay, kemudian sirkuit keluaran, kemudian ke rangkaian PMT persangkaian, kemudian di paling bawah ada jatuh daya rangkaian. Lanjut, bagian sistem proteksi. Proteksi diameter memiliki daerah kerja yang meliputi daerah di mana CT dalam suatu diameter yang sama seperti diperlihatkan pada gambar 1.3 yang merupakan daerah proteksi busbar. Gambar tersebut adalah gambar proteksi busbar dan diameter. Yang paling atas adalah bus A, kemudian bawah bus B. Zona busnya tersebut. Kemudian gangguan yang sering terjadi pada bus. Yang pertama adalah kegagalan dari pemutus rangkaian circuit breaker untuk menyela arus gangguan atau kegagalan untuk membebaskan clear di kondisi gangguan terus. Kemudian kegagalan isolasi karena keburukan material, flashover yang disebabkan oleh tegangan-tegangan lebih yang diperlukan dan berlebihan. Kemudian kesalahan di dalam operasi dan pemilihan switchgear. Selanjutnya, benda asing yang tanpa sengaja menjatuhi busbar. Kemudian pembebasan untuk suatu gangguan bus yang memerlukan pembukaan semua cabang rangkaian dari bus atau tampak bus section yang terganggu kecuali rangkaian-rangkaian yang tidak mempunyai umpan balik backfit. Kemudian sebagai proteksi utama busbar adalah relay diferensial yang berfungsi mengamankan pada busbar tersebut pada gangguan yang terjadi pada busbar itu sendiri. Prinsip kerja relay diferensial. Prinsip kerja adalah keseimbangan arus yang membandingkan jumlah arus yang masuk dengan arus yang keluar pada busbar. Artinya, jika terjadi perbedaan antar kedua penjumlahan arus di atas, maka relay akan bekerja berdasarkan prinsipnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk selanjutnya kita dilanjutkan oleh teman saya.